Akbar, Allahu 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 Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, jamaah Idul Adha rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Idul Adha rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah yang saya muliakan. Pertama, marilah kita membuktikan rasa syukur jiwa raga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selama ini, sekarang sampai akan datang, terus menerus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mensyukuri. Dan selanjutnya, marilah pula kita membacakan sholawat beserta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya, terlebih di yaumil akhir nantinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Iman yang sungguh-sungguh, takwa yang amat tinggi. Percaya dan yakin semua syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu amalan kita semua, satu persatu, mulai daripada yang sunnah, sunnah muakkadah dan yang wajib, selalu kita tunaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya itu tidak sia-sia, melainkan mendatangkan pahala yang besar, dan kelak kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan seterusnya dengan takwa yang sungguh-sungguh, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dengan istiqamah, mulai daripada yang sunnah diperbanyak, yang wajib disempurnakan, dan meninggalkan larangan serta yang diharamkannya, agar benar-benar kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala asli sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Inilah harapan kita ke depan. Inilah harapan kita di waktu sakaratul maut.
Inilah harapan kita di alam kubur, alam barzah, dan inilah harapan kita di hari kiamat dan sampai di alam akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan seterusnya, mulai maghrib kemarin kita semuanya yakin dan percaya sudah masuk 10 Zulhijjah 1444 Hijriah pada tahun ini. Kita melantunkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud kita semuanya membesarkan asma Allah, bersyukur berterima kasih kepadanya. Kita masih diberikan kesempatan hidup, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu untuk menjalankan perkara-perkara ibadah ini. Dengan melantunkan takbir, tahlil dan tahmid tersebut, insya Allah dapat mensyiarkan bumi sampai ke langit ini, sampai malaikat pun menyambutnya dengan penuh syahdu dan bergembira. Mudah-mudahan semua ini menjadi keberkahan di tanah air kita, khususnya di Kabupaten Meranti dan Indonesia, dan umumnya dimanapun kaum muslimin di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan pagi ini kembali kita mensyiarkan ajaran Allah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, surah urutan yang ke-22, tepat pada ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti di hatinya ada ketakwaan. Mudah-mudahan kita semuanya yang melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi yang mulia ini, Allah melihat kita sebagai hamba-hamba di hatinya semuanya punya takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan selanjutnya tentunya di hari raya Idul Adha ini, Idul artinya kembali, Adha artinya berkurban, sehingga Idul Adha artinya kembali berkurban. Setiap tahun sekali, hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13, itulah 4 hari waktu-waktu untuk menyembelih ibadah kurban. Dan sesungguhnya antara sholat Idul Adha dengan ibadah kurban ada kaitan yang sangat erat. Sebagaimana disampaikan dalam kafiyah tadi, bahwasanya di antara fadilah sholat Idul Adha itu adalah sebagai wujud amalan kita untuk lebih menyempurnakan ibadah kurban yang kita lakukan pada tahun ini. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas, khusyuk dan tumaknina menunaikan sholat Idul Adha tadi bersama dengan imam kita, kita menjadi makmuman. Mudah-mudahan sempurna hendaknya sehingga dosa kita setahun yang lalu telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, fadilah sholat Idul Adha adalah amal akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang tersyiar juga, Rasulullah bersabda pada tanggal 10 Zulhijjah pada waktu itu, pas pelaksanaan sholat Idul Adha, yang artinya tiada dalam hari yang amal dilipat gandakan oleh Allah kecuali pada hari ini, yaitu dalam waktu melaksanakan sholat Idul Adha. Berarti kesimpulannya juga, ibadah sholat Idul Adha ini yang hukumnya sunat muakkadah bagi Imam Asy-Syafi'i, tentunya amalan yang akan mendapatkan pahala
yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan seterusnya. Tentunya ibadah kurban ini adalah bahagian ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan oleh orang-orang beriman di tanah air masing-masing sebagai wujud untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang maksudnya, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang saya muliakan. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. La tuhsuha. Tidak mampu kita menghitungnya. Namun memang Allah tidak pernah berharap untuk kita hitung. Juga memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berharap untuk kita bayar, apalagi. Cuman Allah berharap dalam ayat ini. Mari kita simak. Dua saja yang Allah harap. Dari nikmat yang kita pakai, dari nikmat yang kita gunakan, dua saja yang Allah minta. Agar semuanya itu lepas gadaian kita kepada nikmat itu atas Allah. Agar kita semua dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan ingat sebaliknya, andai kata kalian tidak mensyukurinya, maka ingat azabku sangat pedih. Maka sebagai tanda syukur nikmat kita atas semua itu, dua kita laksanakan. Yang pertama, fasolli, maka dirikan sholat. Li rabbika, karena Tuhanmu, bukan karena yang lain-lain. Bagaimana syarahnya? Sholat yang karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya ada 3 pilar. Pilar sama dengan tiang atau tonggak pengukuh, sehingga benar-benar sholat yang diamalkan dinilai oleh Allah kita mendirikannya. Di mana tonggak itu? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan untuk menjalankan perintah agama kecuali dengan ikhlas. Kemudian tonggak yang kedua adalah dengan khusyuk. Khusyuk artinya hanya ingat pada Allah dalam beribadah, terlebih dalam sholat. Andai kata ada gangguan, cepat kembali, sehingga insya Allah terpelihara sholat kita dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Dan kemudian pilar sholat yang ketiga adalah dengan tumakninah, tenang kita melaksanakan ibadah terlebih sholat, tenang karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala dan ridhonya. Inilah di antara ciri-ciri sholat yang insya Allah dapat dimaklumi oleh Allah sebagai wujud ibadah kita, sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian tidak terlepas daripada itu baru adalah hubungan kita dengan Allah. Salat adalah hubungan keruhanian kita dengan Allah. Dan kemudian yang kedua, tentunya untuk lebih bagus, kita juga orang yang salat harus menjaga sosial kemasyarakatan, menjaga hablum minan nas, yakni dengan kita wanhar, berkurbanlah. Sesungguhnya berkurban itu adalah fardu kifayah, adalah sunnah muakkadah bagi Imam Asy-Syafi'i dan wajib bagi Imam Hanafi bagi yang berkemampuan. Oleh itu amat molek dan elok andai kata Allah titipkan rezeki kepada kita setiap tahun menyelenggarakan ibadah berkurban ini. Sebagaimana awal mula kurban itu 1 ekor dalam 1 keluarga adalah sudah mendapatkan fadilah, di mana hewan kurban dan ibadah kurban yang telah terjadi pada awalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah bermimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ada perintah untuk menyembelih anaknya yang waktu itu anaknya baru berusia 13 tahun. Anaknya yang sangat disayangi sudah berumur 86 tahun,
Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk mendapatkan anak, baru dengan usia itu mendapatkan anak yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berdoa terus sampai 86 tahun. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Oleh itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita selalu berdoa, terlebih yang berkeluarga, semoga kita selalu dikaruniakan zuriat anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana doa ini. Dan nyata memang doa Nabi Ibrahim itu sampai pun harus sabar, usia 86 tahun baru dapat anak. Anaknya benar-benar anak yang soleh, menjadi nabi. Ketika ditawarkan untuk disembelih, siap karena Allah, demi untuk tunduk dan patuh atas perintah Allah. Begitu juga istri yang solehah Siti Hajar, siap untuk anaknya disembelih walaupun anak yang disayangi dan sudah lama menantikan anak. Karena itu adalah perintah Allah, ikhlas, sabar dan tabah. Ternyata Allah tidak mengecewakan semua itu. Ternyata Allah bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang yakin bahwa ketika perintah Allah diamalkan, pasti Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Ternyata bukan leher Nabi Ismail alaihissalam yang tersembelih, ternyata yang tersembelih adalah seekor kambing yang diantar oleh malaikat Jibril dari surga. Inilah sampai hari ini kita syariatkan. Seandainya dalam satu keluarga mampunya hanya satu ekor atau satu nama dalam satu ekor sapi untuk memenuhi 7 nama atau 7 keluarga, itu sudah mumpuni. Sehingga mudah-mudahan kita semua selalu mengambil kesempatan, dan ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua setelah kita mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Selalu kita jaga sholat fardu kita, sholat sunat kita, dan ketika ada rezeki setiap tahun kita mampu berkurban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah ini marilah kita camkan di dalam hati masing-masing dengan penuh keimanan, keyakinan atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Mari tidak terlepas dari mensyukurinya, agar nikmat-nikmat yang lain dan atau yang kita butuhkan selalu Allah titipkan, transferkan kepada kita semuanya. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al jamana haza jaman marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maksuma.
Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa syubul muhtalifata wasyadaid wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hasa khassah Kabupaten Kepulauan Meranti wa min buldanil muslimina ammah innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.